Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita buka dulu dengan membaca doa akan belajar yang akan dipimpin oleh salah satu ataupun wakilnya boleh Musa Rizkianto untuk memimpin doa akan menuntut ilmu. Semuanya berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Terima kasih anak-anak atas doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau mengabarkan dulu bagaimana kabarnya anak-anak. Bagaimana kabarnya anak? Baik, baik, sehat. Nampaknya nggak semangat ini. Kenapa ini? Semangat Bu, tetap semangat. Terima kasih. Nah, untuk hari ini semuanya bisa hadir nggih tanpa diabsensi satu-satu. Sebagai ketua kelas Mas Sarwoko semuanya hadir nggih? Hadir. Dan alhamdulillah tentunya semuanya dalam kondisi sehat walafiat karena bisa menghadiri pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak ini memasuki semester 1, semester ganjil nggih. Yang kita bahas pada hari ini adalah bab 1. Sebelumnya pelajaran di kelas 8 bukunya kalau sudah berarti semuanya sudah tercatat dalam memori atau di catatan tulis atau di WhatsApp. Saja pelajaran pada masalah pada semester kelas 8 ya, semester 1 ganjil adalah tentang perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, kemudian ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, geometri, kesenian dan seterusnya. Nah, pada masa itu adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan sangat besar, sangat luar biasa pertumbuhannya. Oke anak-anak, kita sekarang memasuki materi beriman kepada hari akhir. Bukan ya? Oke, anak-anak sudah bisa dilihat ya ini powerpoint-nya. Sampun Bu, jelas Bu. Sudah Bu. Tolong semangatnya. Semangat Bu, semangat. Ini semangat Bu. Iman kepada hari akhir. Tolong Mbak Muji, ini tergolong rukun iman apa Islam ini? Rukun iman Bu. Oke, menempati urutan keberapa Mas Sarwoko? Enggak siap, Mas Wiris. Kelima Bu. Oke, pandai sekali nih. Urutan kelima. Hari akhir atau iman kepada hari akhir ini adalah sifatnya gaib atau tidak nyata. Sehingga banyak orang yang mempercayainya. Tetapi kita sebagai orang beriman wajib percaya salah satunya kepada barang yang gaib. Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak wajib ketahui ya. 1. Mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir. Yang ketiga, mengetahui
macam-macam hari akhir dengan benar. Yang keempat, mengetahui proses terjadinya kiamat sughra dan kubra dengan benar. Yang maksudnya sughra ini adalah ciri-cirinya, nggih. Yang kelima, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Yang keenam, mengambil manfaat adanya hari akhir. Nah, jadi ini keenam ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada datangnya hari kiamat. Itu dalam Al-Quran banyak sekali dikupas, tetapi Bu Guru di sini hanya memberikan satu, yaitu surat Ghafir ayat 59. Nanti anak-anak bisa diskusi dengan teman-temannya. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Yang artinya adalah sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya, akan tetapi kebanyakan orang tidak beriman karena sifatnya gaib, maka sulit untuk dicerna secara akal, tapi itu nyata adanya. Bagi mereka yang susah untuk percaya, ketika itu bisa dibuat lelucon, silahkan mati dulu, nanti bisa bertemu dengan Allah, bahwa hari kiamat itu nantinya betul-betul ada. Kemudian selanjutnya, ini pernah terjadi. Orang meramal paranormal itu pada kiamat akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 1999. Ini mungkin anak-anak belum lahir ini. Juga yang kedua dari suku Maya juga pernah meramalkan bahwa kiamat terjadi pada tanggal 21 Desember 2012. Ini pun anak-anak juga belum lahir. Nah, benarkah ini? Nah, nanti bisa didiskusikan. Oke, selanjutnya. Dalam Al-Quran, yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun sebagai kekasih Allah, sebagai Nabi yang agung pun tidak mengetahuinya. Hanya saja disebutkan ciri-cirinya saja. Ini selanjutnya. Ini adalah fase atau kehidupan manusia yang dilalui oleh manusia ketika sudah meninggal dunia. Yang pertama, alam dunia. Anak-anak semuanya mengalami di sini enggak? Mengalami tidak? Ya, Bu. Mengalami, Bu. Oke. Ya, sekarang sedang di dunia. Ya, itu di dunia. Walaupun seorang bayi baru lahir sudah meninggal, dia pun tetap mengalami kehidupan dunia. Yang kita tidak saat ini. Tengok gak kosong, gak ini ngendi. Selanjutnya, setelah alam dunia, ketika seseorang sudah menjelaskan materi iman kepada hari akhir sudah selesai. Ini kelompok untuk dipresentasikan ke depan kelas dengan singkat saja. Yang pertama kelompoknya Pak Giris Dianto, kelompoknya Mas Giris Dianto. Tugasnya adalah nanti disusukan sama kelompoknya. Tuliskan gambaran terjadinya hari kiamat kubro dengan jelas dan singkat. Ya, Bu. Oke. Yang kedua, segera membagi dengan kelompoknya, nggih, jangan sendiri. Namanya juga kelompok. Yang kedua, kelompoknya Mbak Gama Trihapsari. Mana Mbak Gama? Mbak Gama sudah siapkah? Hadir, Bu. Oke. Tugasnya kita menyebutkan manfaat beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang ketiga kelompoknya Mas Sofi. Sofi bisa nggih? Mas Sofi? Siap. Ya, oke. Berikan gambaran atau peristiwa yang dialami manusia sesudah hari kiamat. Terima kasih, saya beri waktu sebanyak 30 menit. Oke, sudah siap anak-anak? Iya, Bu. Nah, kelas satu. Sudah.
dari Mas Iris. Selesai, Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kami kelompok 1 berdiskusi, akhirnya bisa menyimpulkan tentang gambaran kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu adalah kiamat yang sebenarnya hancurnya alam semesta, di mana di situ Allah mengguncangkan ya, bumi dengan guncangannya yang sekuat-kuatnya. Manusia itu seperti aneh-aneh pada bertebaran, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan, kemudian langit pun akan terpecah belah ya. Dan di situ ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka semua yang hidup itu akan mati. Kemudian ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia yang mati atau makhluk yang mati pun akan dihidupkan kembali. Itu, Bu. Matur nuwun. Ya, terima kasih kembali, bagus sekali. Langsung kelompok 2 dari Mbak Gama Trihapsari. Siap, Bu Guru. Siap ya? Ya, oke. Ya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang manfaat iman kepada hari akhir. Manfaatnya dari diskusi kelompok kami yaitu dengan kita mengimani atau mempercayai adanya hari akhir, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhir dengan banyak beramal ibadah untuk menghadapi terjadinya hari akhir yang pasti akan terjadi. Itu saja, Bu Guru, dari kelompok kami. Sekian. Ya, terima kasih. Oke, hebat, luar biasa. Untuk ketiga, kelompok terakhir dari Mas Sofi. Silakan, Mas Sofi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari kiamat nanti setelahnya, maka terjadi beberapa tahap usai manusia mengalami kematian. Jadi peristiwa ini dialami seluruh makhluk tanpa terkecuali usai terjadi kiamat kubro yang digambarkan sebagai goncangan dahsyat surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Kemudian apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Tahap yaumul akhir itu ada yaumul barzah, kemudian ada yaumul ba'ats, ada yaumul munsar, kemudian ada yaumul hisab, kemudian ada yaumul mizan, ada yaumul jaza, dan seperti itu nanti mendapatkan pahala atau surga atau neraka. Terima kasih dari kelompok saya. Oke, terima kasih dari kelompoknya Mas Sofi. Mungkin kalau ada yang masih kurang bisa dilengkapi dalam pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Diskusi berjalan dengan lancar. Ibu akan memberikan satu refleksi. Yang pertama adalah diskusi tentang beriman kepada hari akhir dengan model PBL, ceramah, dan PPT, model PPT yang kita tampilkan berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah kita harus bisa mengambil hikmah dari beriman kepada hari akhir, yaitu salah satunya selalu mendekatkan diri Allah, jadi menjadi tenang dan tentram baik di dunia ataupun di akhirat, mengakhiri semua perbuatan yang bisa baik yang mengakibatkan dosa. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tutup. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Tugas di rumah adalah anak-anak membuat poster. Membuat poster seperti ini, kelihatan nggak anak-anak? Poster tentang kejadian atau salah satu ciri kiamat kubra ataupun kubur. Kalau tidak jelas nanti saya share lewat grup WA. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.